wabarakatuh. Kurang semangat saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menjawab salam saya. Mudah-mudahan bagi yang bujang cepat dapat jodoh. Seperti itu. Yang saya hormati Bapak Ustaz Nur Salim, Dr. Nur Salim SAG MA yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Subardin MM. Yang saya hormati Bapak Salam Madariyah yang telah hadir. Yang saya hormati om saya Bapak Hasanuddin Yusuf SH. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudari yang pada kesempatan ini telah hadir dan teristimewa telah hadir tamu undangan kita Bapak Camat Kabupaten Kulakan. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak telah hadir. Para tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta semua yang hadir. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga malam ini kita masih menyempatkan diri untuk hadir di rumah duka ini, di rumah kediaman orang tua kami, tante kami, almarhumah Wahalu binti Haji Yusuf. Tentunya dalam kebersamaan kita malam ini kita menghadiri atas berpulangnya orang tua kami, tante kami. Malam ini malam ketiga yang mana telah kita baru saja laksanakan acara tahlilan, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan ceramah tausiah. Olehnya itu dalam kebersamaan kita, marilah kita semua secara bersama-sama untuk mengikuti apa yang telah yang akan disampaikan oleh Ustaz kita yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Ustaz kita yang hadir pada kesempatan malam ini, beliau juga seorang ASN dan beliau juga salah satu pengajar pada sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka, dan sekaligus beliau juga pengurus komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Kolaka dan juga tenaga pengajar atau dosen pada Universitas Al-Mawadah Kabupaten Kolaka. Dan juga beliau dalam kegiatannya selalu meliput apa yang beliau lakukan, dan beliau punya YouTuber. Nah, silakan dilihat YouTubernya, namanya Nur Salim. Ya, sekira itu barangkali. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghargai waktu pada kesempatan ini kami persilakan dengan segala hormat mewakili keluarga untuk membawakan ceramah tausiah. Kepada Bapak disilakan.
Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Camat Kolaka, bersama kita muliakan orang tua kita yang sempat hadir, hadirin wal hadirat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan ceramah takziah pada malam ketiga atas berpulangnya rahmatullah orang tua kita almarhum Wahalu bin Yusuf, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah kepada almarhum, berbarengan dengan surah Al-Fatihah. Berkah surah Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan atas salah dan hilafnya selama hidup di dunia dan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari ceramah tasya pada kesempatan ini, bahwa kalimat ucapan yang mulia yang wajib untuk selalu mengawali aktivitas kita. Ucapan itu adalah ucapan yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam 17 kali dalam satu hari satu malam. Ini wajib hukumnya bagi umat Islam. Dan ini kalimat ini adalah kalimat yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam bukan a, i, u, tetapi ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini kita ucapkan dalam satu hari satu malam 5 kali. Kita ucapkan dalam 17 rakaat. Yang jumlah rakaat 17 ini ada 17 surah Al-Fatihah yang kita baca. Maka kita wajib membacanya karena salah sahnya salat kita adalah membaca surah Al-Fatihah. Ayat ini juga menggambarkan, mewakili pengucapan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mewakili 99 namanya Allah. Ketika kita sudah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
itu sama nilainya kita telah mengucapkan 99 namanya Allah. Itulah Rabbul Alamin. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala digambarkan di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan dalam 99 namanya Allah. Tidak ada, semua ada di dalam Asmaul Husna. Mulai dari Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam sampai 99 dan menjadi stempel di telapak tangan kanan kita. Ada di telapak tangan kiri yang kanan ini 18 huruf Arab dan 81. Jumlahnya 99. Bahwa dalam diri manusia ada 99 asma Allah. 100 kurang 1. Yang mana yang satu itu? Tanya diri kita, yang mana yang satu itu? Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apa kewajiban yang kedua adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah. Karena tidak diterima suatu doa, suatu ibadah, suatu salat Jumat kalau hati tidak membaca salawat. Kenapa? Karena salawat rukun hubbah. Tidak sah salat maid kalau yang melaksanakan salat tidak bersalawat kepada Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sebagai tanda pengagungan, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri melakukannya hanya satu. Tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan Allah sendiri melakukannya, hanya salawat. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa pada bulan suci Ramadan, Allah tidak melaksanakan puasa. Allah mewajibkan kita mengeluarkan zakat fitrah, Allah tidak mengeluarkan zakat fitrah. Allah mewajibkan bagian mampu untuk melaksanakan haji, Allah tidak melaksanakan haji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah dan Allah sendiri melakukannya, hanya salawat. Betapa pentingnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini sebagai pengantar awal. Setelah itu, apa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita diciptakan, kan ada yang diciptakan sebelum kita. Yang pertama diciptakan adalah malaikat. Setelah itu jin. Setelah itu manusia. Sehingga dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kujadikan jin dan manusia hanya untuk liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita ada di atas permukaan bumi ini satu tujuannya, liya'budu, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tujuannya. Ada yang diciptakan oleh Allah, Jibril diciptakan oleh Allah hanya untuk menyampaikan wahyu. Setelah wahyu selesai disampaikan, maka situlah dia tugasnya. Ada juga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya setelah diciptakan hanya bertakbir saja, tidak pernah berhenti bertakbir. Ada juga malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berrukuk, tidak pernah bangun dari rukuk setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang diciptakan oleh Allah malaikat
ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sujud, tidak pernah bangun dari sujudnya selama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berzikir. Ada juga yang diciptakan untuk bersalawat saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sama dimuliakan lagi. Kalau manusia banyak tugasnya, tetapi manusia yang paling bagus dari sekian ciptanya Allah Subhanahu wa taala, lebih bagus ciptanya daripada malaikat, daripada jin. Jadi manusia yang paling terbagus proses penciptanya dibanding malaikat, dibanding jin. Siapa yang mengatakan? Allah sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Begitu juga manusia. Kenapa Allah manusia yang terbagus ciptanya? Allah menjadikan manusia dengan sebagus-bagus bentuk kejadian. Tidak ada dikatakan malaikat yang terbagus ciptaannya. Jin adalah manusia, jin adalah yang terbagus ciptaannya. Tidak ada. Yang dikatakan adalah manusia yang paling terbagus ciptaannya. Yang mengakui Allah sendiri. Dari mana kebagusan manusia? Kalau malaikat diciptakan satu unsur dari nur, dari cahaya. Kalau ada jin diciptakan dari api. Kalau manusia diciptakan 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Makanya manusia juga kembali dari proses kejadiannya. Ada yang mati dikuburkan, kembali ke tanah. Ada yang mati terbakar, ada yang mati di air. Ini asal kejadian manusia. Beda kalau kita. Kalau Nabi Adam kan unsur. Kalau manusia, kalau kita ini, kalau kita bukan dari asli tanah. Kalau Nabi Adam aslinya tanah. Kalau Siti Hawa diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam. Kalau kita bukan dari tanah, dari sari patinya tanah. Itu dijelaskan dalam suratul Mu'minun. Laqad khalaqnal insana min zulalatin min tin, summa ja'alna nutfatan fi qararin makinin, summa khalaqna nutfatan 'alaqatan fa'alatna 'alaqatan mudghah, izaman ba'da izaman lamma, wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Inilah proses kejadiannya manusia. Ini kita. Bapak kita makan dari beras, ada yang dari sagu, ada yang dari jagung. Setelah itu tidak langsung dimakan, dimasak dulu. Sudah dimasak, disajikan. Sudah disajikan, dimasukkan di mulut, tidak langsung ditelan, dikunyah dulu. Setelah dikunyah, setelah halus baru ditelan. Setelah ditelan, ampasnya lari mengancur di dalam, dan isinya itulah yang menjadi sperma bagi laki-laki dan ovum bagi perempuan. Itulah namanya nutfah. Air ini bisa menjadi manusia setelah kita nikah. Ketemunya bapak dan ibu kita, maka inilah namanya nutfatan khaf. Air yang memancar dari makanan yang kita konsumsi. Ketemu, tidak langsung jadi manusia. Pertama, apa dulu? Air. Setelah itu menjadi darah. Setelah 40 hari menjadi darah, menjadi daging. 40 hari menjadi daging, menjadi tulang. 40 hari menjadi tulang, menjadi berbentuk janin. 4 kali 40 berapa? Maka kalau 4 kali 40 berapa? 4 kali 40? 160. Itu sudah dititipkan roh ke dalam jasad itu. Maka ibu-ibu yang sudah 4 bulan tidak boleh lagi digugurkan, karena sudah punya roh. Maka sudah goyang, sudah berbentuk manusia.
Itu dikatakan summalan nutfatan alaqatan alaqatan mudghah. Itu dalam Al-Qur'an ini di atas semua barisan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Orang tua biasa hati ilmu. Apa hakikat dibalik itu? Setelah dititipkan roh ke dalam jasadnya, sebelum dititipkan roh, Allah bertanya dulu kepada roh. Dan pertanyaan roh ini sama pertanyaannya yang dititipkan rohnya Nabi Adam dengan roh kita. Dalam surah Arab dikatakan sebelum dititipkan Allah bertanya dulu kepada roh. Apa pertanyaannya Allah kepada roh? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Tuhan? Ini dititipkan sebelum dititipkan masuk ke dalam janin. Itu masih di alam arwah. Jadi sebelum kita masuk di alam janin itu, kita berada di alam arwah. Dan setelah sebelum dititipkan Allah bertanya dulu kepada roh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kalau kita tidak menjawab, maka itulah yang mati keluar dari perut ibunya. Jadi ada orang yang keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak bernyawa. Kenapa? Tidak mau menjawab pertanyaan Allah. Tapi karena kita menjawab pertanyaan Allah, qalu bala syahidina. Benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika kita masih di alam arwah. Maka manusia sebelum ditiupkan masuk ke dalam janin itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dilahirkan, tidak akan dihidupkan oleh Allah sebelum dia beriman kepada Allah. Qalu bala syahidina. Benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Ini syahadat yang pertama, syahadat di alam arwah. Karena kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka ditentukan 3 rahasianya Allah. Kalau rahasianya Allah tidak ada manusia yang tahu, termasuk malaikat, hanya Allah yang tahu. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Rasulullah sendiri kekasihnya Allah tidak tahu ajal kematiannya, apalagi kita. Kenapa Allah sendiri mengatakan rahasia? Kalau rahasia diketahui bukan rahasia. Jadi kalau ada rahasia baru sudah ditahu oleh istri, bukan rahasia itu. Ada rahasia aku, apa rahasia tak dikasih tahu, bukan rahasia. Rahasia cuma kita yang tahu dengan Allah. Tidak boleh ada yang tahu. Siapapun dia. Kepercayaan pun kita jangan sampaikan. Ada rahasia cukup kita yang tahu. Ada masa lalu kita yang hanya kita yang tahu, dengan Allah cukup kita yang tahu. Jangan pernah kita sampaikan kepada orang. Karena yang menutupi aib kita adalah Allah. Kenapa kita membuka pada Allah yang menutupi? Ini ajal. Ajal kematian tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda kematian banyak yang diberikan. Tapi tanda saja. Kalau orang itu banyak tandanya. Apa tanda-tanda? Ya geli-geli. Biasa kasih naik lidahnya, hilang-hilang, kasih mesti geli-geli ke lidahnya. Kalau tidak geli-geli, tidak sampai di besok itu. Kasih naik itu lidah tadi, lagi-lagi. Kalau tidak geli ini, tidak ada yang kita rasa sudah mati sebenarnya itu. Kenapa? Sudah tidak ada yang merasakan. Apalagi yang selalu kita lihat dalam diri kita. Bapak-bapak, yang mana yang selalu kita lihat dalam diri kita? Tanpa cermin. Ini tandanya. Kalau tidak dilihat itu, tidak dilapar itu sebentar subuh. Apa yang selalu kita lihat? Saya berhadapan Bapak begini, saya lihat selalu lihat. Apa? Ujung hidung ini. Biar orang pesek pasti itu yang pertama dilihat. Kalau tidak dilihat ini ujung hidung, tidak apa yang besok. Ujung hidung. Apa lagi? Ini ada di sini yang di kajat yang teruncing di sini, itu akan hilang. Di presiden di sini. Hilang ini ada yang teruncing sini, di dasar.
Itu yang pada diri kita. Daun telinga juga ini yang dulunya ini akan rapat. Dia daunnya yang punya daun yang rapat. Yang terakhir, tidak ada lagi gambar begini. Hilang gambar ini kalau begini biar gimana? Di banyak tanda. Bagaimana melindungi itu? Bagaimana belajar mati sebelum mati? Apa persiapan sebelum menghadapi kematian? Rasulullah mengajarkan mati sebelum mati. Di mana belajarnya mati? Di tidur. Mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra. Mati subra itu adalah tidur. Kubra itu dalam tidak balik-balik lagi. Itu mati besar, mati kubra namanya. Mati subra, mati kecil. Mana mati kecil? Itulah tidur. Maka diajarkan oleh Rasulullah sebelum kita tidur, disunatkan kita mengambil air wudu. Mengambil air wudu baru. Apalagi disuruh beristighfar. Sekurang-kurangnya kita baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih 1 atau 3 kali. Sudah itu tidak apa lagi disuruhkan, disuruh berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi disuruhkan? Disuruh menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? 30 juz sebelum tidur. Sama ditanya sama Siti Aisyah. Tidak bisa ya Rasulullah. Kata Rasul, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa bu? Ada yang tidak bisa juga. Sudah bilang pula lawat, aku tahu gitu ya. Kalau bilang surah Al-Ikhlas tidak tahu, tapi bilang pula lawat nak tahu. Dia namanya itu pula lawat, surah Al-Ikhlas namanya. Jadi banyak orang tahu pula lawat, surat kullu jina tahu. Apalagi disuruhkan? Disuruh baca ayat kursi. Apalagi disuruhkan setelah itu? Disuruh menghajikan diri kita. Gimana caranya menghajikan diri kita sebelum tidur, sebelum mati? Kita disuruh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dibaca 7 kali, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Jadi kita belum melaksanakan haji, tetapi pahala haji kita sudah dapatkan. Yang terakhir, masukkan dirimu ke dalam surga sebelum kita mati. Aslinya kita daftarkan diri kita sebagai penghuni surga. Ibu, kalau mati sebentar ada di tempat di surga? Ada nih? Hanya gitu. Jangan sampai mati gitu. Tidak di tempatnya, tidak di kapling. Harus ada kapling. Dan ini ditanyakan sama Siti Aisyah, istrinya Rasulullah. Gimana caranya ya Rasulullah supaya ada juga namaku terdaftar di dalam sebagai penghuni, sebagai penduduknya surga? Kata Rasulullah, akhiri hidupmu, akhiri tidurmu, awali tidurmu dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami daqatul jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, la ilaha illallah daqatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak dites, ada yang tidak diperiksa oleh Allah, langsung masuk surga. Yang akhir hidupnya mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini memang disiapkan hanya untuk zikirnya lidah. Tidak bisa tutup 2 bibir kita ini ketika kita baca. Coba kita baca baru kita tutup bibir la ilaha. Tidak bisa. Tidak bisa ketemu 2 bibir ini kalau kita baca la ilaha illallah. Karena memang disiapkan ini zikirnya lidah. La ilaha illallah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Jaminannya surga. Berapa huruf?
Pernah kita hitung-hitung? Bapak-bapak pernah kita hitung-hitung berapa huruf itu? La ilaha illallah. Ini sering kita baca tapi tidak pernah kita berhitung berapa huruf itu kalimat jaminannya surga. Ketika disebut itu lebih berat timbangannya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Satu kali kita ucapkan itu la ilaha illallah. Berapa huruf itu la ilaha illallah? Ada yang sudah pernah lihat, pernah baca, pernah dengar? Berapa? Berapa? Jumlahnya 12 huruf. Kenapa bukan 13? Kenapa bukan 11? La ilaha illallah 12 huruf. Lahirnya bulan 12 bulan lahir dari la ilaha illallah. 12 jam, tidak ada 13 jam, 1 sampai 12 nih, tidak ada sampai 13 itu. 12 jam, ada sampai lewat jam 13, 1 sampai 12. Yang mana pasangannya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammadur Rasulullah? Inilah yang didakwakan Rasulullah pada pergi Makkah selama 13 tahun. Bukan perintah salat, bukan perintah puasa, zakat dan haji, hanya ini yang didakwakan. 12 huruf Muhammad Rasulullah juga 12 huruf. Itulah yang disebut dengan lahir dan batin. Lahirnya Muhammadur Rasulullah, batinnya la ilaha illallah. Itulah lahir jasmani dan rohani kita. Ini jangan pernah lepas pada diri kita, maka insya Allah tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum kalimat ini kita ikrarkan keluar dari mulut kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita baca Muhammadur Rasulullah, ketemu dua bibir, karena memang zikirnya jasa dia tidak. Apa buktinya? Kita ini berhuruf Muhammad, min, ha, min, dal, Muhammad. Dan Muhammad ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Jasad yang berbentuk Muhammad ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Bagaimana menjaga Muhammad ini? Itulah tadi, melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Dalam inti salat itu 2 kali 12 siang dan malam, berarti 12, 2 kali 12, 24. Kita hanya hidup di angka 12. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Berputar di angka 12. Yang mana yang selamat? Yang selamat di situ adalah yang tidak pernah lepas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang didakwakan Rasulullah pada periode Makkah 13 tahun. Yang beriman kepada Allah hanya 72 orang. Padahal Rasulullah yang berdakwah selama 13 tahun di Makkah cuma perintah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan setelah itu Rasulullah berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka Rasulullah berdakwah 13 tambah 10, 23 tahun Rasulullah berakhir masa diperintahkan untuk berdakwah. Setelah turun surah Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam. Tentang kesempurnaan Islam. Setelah Islam sudah sempurna, rezeki telah dicukupkan, maka berakhirlah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya, kalau habis miras kita di dunia, biar kita sehat. Kalau habis rezeki kita, maka berakhirlah sudah kehidupan di dunia. Tetapi kalau masih ada rezeki kita, tidak akan mati. Jadi rezeki itu kalau sudah habis rezeki kita, tidak ada lagi. Makanya kalau ada orang yang sudah sakarat, biasa dimasukkan cairan, dimasukkan apa selalu, karena sudah tidak ada lagi rezeki.
Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, ini ajar. Amal. Manusia tidak tahu sebesar apa amal kita. Seandainya amal ini diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah sunnah saja sebelum subuh 2 rakaat itu kalau mau dihitung, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berat dunia dengan seisinya. 2 rakaat sebelum salat subuh. Coba kalau kita dikasih di dunia itu pahalanya, tidak ada lagi yang tidak sembahyang. Tidak ada lagi yang tolong menolong. Kenapa? Sudah kaya semua misalnya. Tapi karena kita tidak bisa diperlihatkan amal. Yang ketiga, rahasia Allah adalah rezeki. Manusia tidak tahu rezekinya akan jadi apa. Siapa pernah bilang, saya pernah bermimpi Gus Dur bisa jadi presiden. Tapi rezeki kan itu rahasia. Jangan beranggapan bahwa tidak akan jadi. Ini rahasia. Saya selalu mengatakan, seandainya saya tahu bahwa rezeki saya menjadi pegawai negeri di Kolaka, maka setelah saya selesai 93 mungkin saya terbang ke sini. Kenapa? Karena saya rezeki jadi pegawai di Kolaka. Saya 9 kali mendaftar pegawai, ke 9 kalinya baru lulus. Di Makassar terus mendaftar. Sehingga ada yang mengatakan, kalau dalam satu tempat itu susah, maka berhijrahlah. Cari tempat yang mana kita bisa yakin bisa lulus di tempat itu. Apalagi selalu minta doanya orang yang nggak bisa diterima doanya. Itu yang jadi kalau ada orang yang ada hajatannya, selalu minta ini mungkin diterima doanya. Di situ minta doanya. Karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari orang tua kita, sahabat kita, atau ulama, minta doanya. Jamaah yang sama dimuliakan ini rezeki. Jadi rezeki tidak ada manusia yang tahu. Kita akan jadi manusia yang kaya, manusia hebat, atau manusia pejabat, tidak ada yang tahu. Tapi ada 2 yang harus kita jaga adalah, pertama punya kompetensi, hablum minan nas, perbaiki hubungan kepada manusia. Dan ketiga, hubungan kepada Allah. Jadi meraih rezeki itu perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan kita kepada Allah. Ini yang harus kita perbaiki. Kompetensinya adalah, profesionalisme adalah keilmuan kita. Jadi yang 3 rahasia ini adalah ajal, amal, dan rezeki manusia tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka kita harus meminta kepada yang maha tahu, kepada ya rasak. Kalau rezeki Allah maha rasak. Minta ilmu Allah juga ya alim. Ada semua sama Allah. Jamaah yang sama dimuliakan. Setelah itu kita tadi mau tidur, persiapan sebelum bangun dari tidur. Apa yang kita lakukan sebelum bangun dari tidur? Bagaimana caranya bangun? Ibu, bagaimana caranya bangun ketika bangun dari tidur? Kalau kan tidur kanan ya. Tapi kalau bangun, posisi kemana? Kita ibarat bangun dari kematian. Kita bangun dari seperti orang yang nanti kita dibangunkan dari kubur. Jadi itu latihan kita bangun dari kubur. Jadi posisi ketika kita nanti bangun dari tidur, kalau kita miring kanan atau miring kiri, maka luruskan badan kita, ya, seperti orang bangun. Jadi bangun menghadap ke aras, melihat ke langit. Periksa diri kita, periksa napas kita, baru baca. Apa yang kita baca? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah.
maka seluruh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sebelum bangun dari kematian, bangun dari tidur, Allah sudah hapus dosa-dosa kita. Kapan lagi buat dosa? Setelah selesai bangun dari tidur. Jadi tiap hari kita dihapus dosa kita, tapi tiap hari juga kita buat dosa. Tapi Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun. Jangan pernah berhenti mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mohon ampun kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Kalau kita umatnya 3 kali saja ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Lalu saya 100 kali karena berat. Khusus Rasulullah 100 kali. Kalau kita umatnya 3 kali atau 33 kali mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di mana lagi mohon ampunnya kepada Allah ketika kita sujud terakhir? Ketika kita sujud terakhir dalam salat, setelah kita baca subhana rabbiya'ala bihamdi, maka kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru baca doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa yang membaca zikir ini ketika dia sujud, maka semua dosa-dosanya melekat pada keberguguran, dan sebelum diangkat kepalanya Allah sudah menghapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam salat. Tadi sebelum tidur dihapus, di dalam salat juga dihapus. Insyaallah kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih. Maka itulah yang kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi, kembali dalam kesucian. Jamaah yang sama dimuliakan kali ini yang harus kita selalu siapkan. Jadi mau tidur, bangun dari tidur, yang terakhir mau tinggalkan rumah. Jangan sampai kita tidak lagi rumah. Kalau kita mau tinggalkan rumah, sebelum keluar dari pintu, kita mau ke Kendari atau kemana, atau ke Makassar, sebelum kita berangkat tiba sebelum berangkat. Jadi kita sudah tiba baru berangkat. Jangan berangkat sebelum tiba. Itulah orang yang biasa tidak sampai di Kendari. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Anggap kita sudah ada di Kendari baru berangkat. Jiwanya sudah ada di Kendari, baru jasadnya baru berangkat. Itu namanya tiba baru berangkat. Yang tiba yang mana? Waringnya, rohnya, jiwanya, jasadnya masih ada di Kolaka. Maka sebelum kita keluar ada tuntunan Rasulullah. Sebelum kita keluar rumah, apa yang dituntunkan Rasulullah? Kita disuruh duduk begini. Kalau kita ada ya berapa orang disuruh duduk dulu, jalan keluar. Hakul yakin itu tafakur, yakinkan kita selamat. Sudah ada di gambarannya, maksudnya kita sudah di Kendari baru tinggalkan. Baru disuruh dibaca trikul. Itu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baru ayat kursi. Baru setelah itu baru keluar. Setelah trikul dan ayat kursi dibaca, baru keluar, baru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita sendiri kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sendiri jawab. Apa makna daripada salam ini? Keselamatan, keberkahan, dirahmati Allah dalam berangkat. Kenapa jawab salam? Itu menandakan kita kembali ke rumah ini dalam keadaan selamat dengan salam kita sendiri. Doa keselamatan kembali ke rumah ini. Kenapa harus baca ayat kursi? Saya dulu masih anak-anak dulu, itu ayat kursi selalu di belakang pintu ditempel itu ayat kursi. Baru di tengah rumah biasa ditempel itu ayat kursi. Saya cari dasarnya sih. Tapi orang tua dulu tidak ada di sekolahnya. Tapi kenapa dia tempel itu? Karena yang kasih dia suruh tempel di belakang pintunya. Disuruh tempel di tengah rumahnya. Nanti bisa kulihat ternyata ada dasarnya.
Kata Nabi, siapa yang membaca ayat kursi ketika dia tinggalkan rumahnya, maka 70.000 malaikat yang kawal sampai dia kembali ke rumahnya. Itu mengingatkan, kenapa ditempel di belakang untuk mengingatkan, dibaca itu ayat kursi ketika keluar rumah. Masuk dalam rumah, dilihat lagi, dibaca itu ayat kursi ketika masuk rumah. Siapa yang membaca ayat kursi ketika dia masuk rumahnya, maka rezeki bersama masuk dalam rumahnya. Tidak akan dapat kemiskinan, dia tidak akan miskin. Itu yang saya dapatkan hadisnya di situ. Jadi siapa yang baca, orang dulu tidak tahu di hadisnya, cuma tempel karena sesuai petunjuk gurunya, ada tempel di belakang pintu, ada tempel. Nanti saya tanya apa dasarnya, misalnya ada dasarnya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita amalkan. Jadi sebelum tidur, bangun dari tidur, tinggalkan rumah kita, yakin kembali ke rumah kita dalam keadaan selamat, insya Allah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, dan selalu kita minta doa yang paling makbul itu di sujud terakhir. Kenapa di sujud? Karena iblis tidak mau sujud. Salah satu yang tidak bisa diganggu oleh iblis adalah ketika kita sujud. Maka yang paling banyak dibaca dalam sujud itu adalah itu tadi, doa mohon ampun. Pertama diminta, ya Allah berikan kami kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, cukupkan rezekiku ya Allah, matikan saya dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hidup. Jadi itu selalu itu yang terakhir kita minta di sujud terakhir kita. Begitu juga kita tidur. Dan yang terakhir kita amalkan, ada doa yang doa Nabi Yunus alaihissalam dan doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam yang ingin mungkin yang belum berkesampaian untuk datang bertawaf di Baitullah, ziarah di makamnya Nabi, itu ada doa yang harus kita amalkan. Dan setelah saya dapat ini, saya juga amalkan dan alhamdulillah saya telah dapat berziarah di makam Nabi dan tawaf di Baitullah. Ini zikir tertulis di Baitullah, di pintunya Ka'bah. Ini zikir tertulis di Raudah, di masjidnya Nabi. Ini zikir tertulis di makamnya Rasulullah. Ini juga zikir tertulis di Masjid Kuba. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du amin. Siapa yang selalu mengamalkan ini, insyaallah tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sudah lihat kuburannya, sudah lihat Baitullah langsung. Tapi wajah aslinya itu nanti akan datang. Siapa yang selalu membaca, kapan dibaca? Sebelum kita tidur dan sebelum salat subuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'du amin. Ini tertulis di Raudah, tertulis di pintu Ka'bah, dan tertulis di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak kita baca, insyaallah dimudahkan urusan kita, diampuni dosa kita, dan insyaallah kita akan diperlihatkan wajah aslinya Rasulullah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kebenarannya itu datanya dari Allah, dan segala kekurangan kehilafan itu ada datanya dari saya sendiri. Lebih kurangnya mohon maafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah tausiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ceramah tausiah yang telah diantarkan oleh Bapak Dr. Haji Nur Salim SAG MA. Cukup padat dan kita mengerti apa yang telah disampaikan dari beberapa penceramah yang biasa kita dengar, sangat luar biasa.
Terima kasih banyak Pak Ustaz atas kehadirannya, telah memberi pencerahan pengetahuan agama kepada kita yang hadir pada malam ini. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mau menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya bila mana di dalam saya memandu acara ini ada barangkali tutur kata yang kurang berkenan. Saya sebagai manusia biasa tidak luput dari segala kehilapan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.